Di zaman yang serba terbuka ini, di mana semua informasi kayaknya ada di ujung jari kita, ternyata ada satu perusahaan teknologi raksasa yang justru berhasil menyelimuti dirinya dalam misteri. Padahal operasinya ada di pusat kekuatan global. Namanya Palantir. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar siapa sih mereka, apa yang mereka kerjakan, dan kenapa mereka bisa jadi begitu kuat sekaligus kontroversial. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ini dalam banget artinya. Ini bukan lagi soal ngatur-ngatur data di spreadsheet ya. Ini tentang mengubah informasi jadi senjata. Senjata yang bisa menentukan hasil di medan perang, di ruang rapat dewan direksi, bahkan di tengah krisis kesehatan global. Ini nunjukin kalau taruhannya tuh tinggi banget. Nah, ini dia inti dari teka-teki Palantir. Jadi mereka ini siapa sebenarnya? Kalau tanya pendukungnya, mereka itu pahlawan. Pahlawan yang melawan terorisme dan bikin industri jadi lebih efisien. Tapi kalau tanya para kritikusnya, wah, mereka ini arsitek dari negara pengawas yang mengerikan. Kita akan lihat kedua sisi dari koin ini. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya sebuah perusahaan bisa jadi sekuat itu tapi tetap aja kayak bersembunyi dari publik? Buat menjawabnya, kita perlu mundur sedikit, kembali ke awal mula mereka berdiri, dan coba kita kupas lapisan pertama dari misteri ini. Asal-usul Palantir itu unik banget, nggak kayak startup teknologi biasa. Coba deh bayangin, inovasi gila-gilaan ala Silicon Valley digabungin sama kebutuhan mendesak dari dunia intelijen setelah tragedi 9/11. Nah, dari persilangan inilah Palantir lahir. Dan di jantung perusahaan ini ada dua orang dengan pemikiran yang beda banget. Di satu sisi ada Peter Thiel, dia ini seorang pragmatis sejati. Dia lihat teknologi anti penipuan di PayPal dan berpikir, wah, ini bisa kita pakai buat ngelawan terorisme. Di sisi lain ada Alex Karp, seorang filsuf yang melihat pekerjaan ini sebagai dilema etis. Baginya, teknologi Palantir itu alat buat bantu manusia bikin keputusan yang lebih baik, bukan buat gantian peran manusia. Nah, DNA yang kontras inilah yang membentuk Palantir sampai sekarang. Bahkan nama perusahaannya sendiri itu udah jadi petunjuk loh. Palantir itu diambil dari batu penglihatan di film The Lord of the Rings. Batu ini punya kekuatan super buat melihat hal-hal yang tersembunyi. Tapi di saat yang sama, bisa juga menipu penggunanya. Ini benar-benar pas banget buat ngegambarin kerjaan mereka. Kekuatan yang luar biasa datang dengan risiko yang luar biasa juga. Awal mula mereka tuh nggak gampang sama sekali. Didirikan tahun 2003, mereka hampir aja bangkrut. Titik baliknya itu datang di tahun 2005. Waktu In-Q-Tel, ini tuh semacam perusahaan modal Ventura milik CIA, kasih suntikan dana. Investasi ini nggak cuma nyelamatin mereka, tapi juga ngasih mereka kredibilitas. Nggak lama setelah itu mereka langsung ngebuktiin nilainya di medan perang, bantu militer AS di Irak. Tapi kesuksesan mereka di dunia militer itu ternyata baru permulaan. Palantir sadar kalau masalah data yang berantakan itu bukan cuma memonopoli pemerintah. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia ternyata punya pusing yang sama. Mereka mencahin masalah ini lewat dua produk utama. Yang pertama itu Gotham. Ini platform asli mereka yang dibuat buat komunitas intelijen. Bayangin aja kayak lagi memetakan jaringan teroris di film-film. Terus, muncullah Foundry. Ini ngambil logika yang sama tapi diterapin ke dunia bisnis. Jadi bantu perusahaan memetakan rantai pasokan atau data penjualan mereka. Dan ekspansi ke dunia bisnis ini, wah hasilnya luar biasa. Di tahun 2023, pendapatan mereka itu nembus angka 2,2 miliar dolar. Ini ngasih kita gambaran seberapa besar skala operasi mereka sekarang. Nah, ini yang menarik banget kalau kita lihat rincian pendapatannya. Walaupun akarnya dari kontrak pemerintah, bisnis komersial mereka sekarang tumbuh pesat banget. Udah hampir setengah dari total pendapatan. Ini nunjukin kalau mereka udah berevolusi jauh dari asal-usul mereka di dunia pertahanan. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Biar gampang, kita ambil contoh Airbus. Bayangin, Airbus punya banyak banget data yang mencar-mencar di mana-mana. Dari data pemasok, catatan pengiriman, pokoknya macem-macem. Nah, Foundry ini datang, menyedot semua data itu, terus menyajikannya dalam satu dashboard yang gampang dibaca. Dari situ, para insinyur bisa langsung lihat, oh ini toh biang kerok keterlambatannya, dan bisa ambil keputusan cerdas yang ujung-ujungnya hemat jutaan dolar. Tentu saja, punya kekuatan sebesar ini pasti nggak luput dari sorotan dan kontroversi. Nah, di bagian inilah, cerita tentang Palantir jadi jauh lebih rumit dan abu-abu. Selama bertahun-tahun ini, Palantir udah menghadapi macam-macam tuduhan, mulai dari gugatan hukum soal dugaan pencurian rahasia dagang, sampai kritik pedas karena kontrak mereka dengan Badan Imigrasi Amerika Serikat atau ICE. Belum lagi ada keterkaitan mereka dengan skandal Cambridge Analytica dan kekhawatiran yang terus muncul kalau teknologi mereka disalahgunakan untuk pengawasan massal. Uniknya, pimpinan Palantir, terutama CEO-nya, Alex Karp, tuh nggak menghindar dari kontroversi ini. Dia justru membingkai pekerjaan mereka sebagai sebuah keharusan geopolitik. Menurut dia, sekarang ini lagi ada perlombaan senjata AI,
Dan kalau bukan negara-negara barat yang punya alat ini dan menang, ya berarti Tiongkok yang akan menang, sesimpel itu. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke kesimpulan dari analisis kita, ke sebuah ketegangan inti yang jadi ciri khas dari perusahaan ini. Jadi intinya begini, paradoks Palantir itu adalah konflik antara apa yang bisa dilakukan teknologinya, yang hebat banget, bisa menyelamatkan nyawa, bikin industri efisien, dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul setelahnya. Gimana cara kita mengendalikan kekuatan sebesar ini? Siapa yang mengawasi mereka? Kerahasiaan yang bikin mereka efektif, itu juga yang bikin para kritikus jadi was-was. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting, yang mungkin harus kita semua pikirkan. Seiring teknologi Palantir makin menyatu dengan kehidupan kita, batu penglihatan mereka pun jadi makin kuat. Pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah kita harus pakai teknologi ini, tapi siapa yang pegang kendali? Siapa yang berhak memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh kita lihat melalui batu itu?